coding. Ada yang tahu coding itu apa? Ya, jadi coding itu adalah coding dan kecerdasan artifisial. Kecerdasan artifisial. Nah, ini apa? Mempelajari tentang apa? Jadi kalian itu nanti akan diarahkan untuk mampu belajar tentang AI. Tahu AI apa? Ya, AI itu adalah intinya dia berhubungan dengan internet. Kalian nanti diarahkan bisa membuat robot, bisa membuat intinya yang berkaitan dengan AI itu. Nah, di AI ini ada 4 pilar yang akan kita pelajari. 4 pilar pada KAA. Ya, KKA. Yaitu yang pertama adalah dekomposisi. Dekomposisi. Nah, ini ada bayangan tentang dekomposisi apa? Ya, jadi ini tentang pilar pada coding atau kecerdasan artifisial, di mana ini tentang dekomposisi. Dekomposisi itu apa? Yaitu adalah kita akan memecahkan masalah dari yang kompleks menjadi yang lebih kecil. Misalnya pada pembuatan jus buah. Jus buah tahu ya? Jus buah. Pada pembuatan jus buah itu kita butuh alat dan bahan. Nah, inilah yang dinamakan dekomposisi, yaitu alat dan bahannya. Alat dan bahan pada pembuatan jus buah. Nah, ada yang tahu alat pada pembuatan jus buah apa? Apa? Nah, betul, blender. Satu blender. Itu alat ya, ini alat. Kemudian yang kedua alat apa lagi? Buah. Itu alat atau bahan? Alat yang mana? Alatnya apa? Blender sudah ada. Apa lagi? Iya, gelas. Apa lagi? Sendok. Iya, betul, sendok. Jadi itu alatnya. Kemudian kita lanjut bahan. Ada yang tahu bahannya apa? Pasti ada buah. Ada buah. Kemudian apa lagi bahannya? Ada apa? Gula, betul. Gula. Kemudian ada apa lagi? Air, betul. Apa lagi? Susu, betul. Nah, dan lain-lain kalau boleh dituliskan. Dan lain-lain. Jadi inilah yang dinamakan dekomposisi. Kita memecahkan masalah dari yang kompleks menjadi yang terkecil, kita pecah-pecah menjadi bagian terkecil. Kemudian kita lanjut yang kedua, yaitu tentang pengenalan pola. Ya, pengenalan pola ini kalau kita membuat jus buah 1 gelas. 1 gelas jus buah. Nah, ini membutuhkan misalnya waktu 3 menit misalnya. Nah, pertanyaannya adalah kalau kita akan buat 3 gelas, kira-kira membutuhkan berapa menit ini? 9. Iya. Kenapa dia bertambah waktunya? Karena semakin banyak pasti buah yang dimasukkan. Tuh. Kita harus mengiris buah dulu, kita harus memasukkan lagi susu, air, gitu ya? Itu. Kemudian kita lanjut lagi di abstraksi. Ya, abstraksi. Nah, abstraksi ini apa? Nah, abstraksi ini kalau dalam kita membuat jus buah itu kita hanya harus mengetahui cara pembuatannya. Kita tidak usah tahu cara pembuatan gulanya bagaimana, tidak usah. Jadi cara pembuatannya saja yang harus kita tahu. Cara pembuatan jus buah. Ya, jus
cara pembuatannya saja yang kita harus tahu. Tidak usah kita tahu cara pembuatan gulanya bagaimana, pembuatan susunya bagaimana, kemudian cara membuat es batunya bagaimana, itu tidak tahu. Kita tidak usah tahu yang itu. Jadi itulah yang dinamakan abstraksi. Kemudian terakhir, algoritma. Algoritma. Nah, apa itu algoritma? Yaitu langkah-langkah pembuatan jus buah secara sistematis. Ya, jadi langkah-langkahnya misalnya dari awal apa yang disediakan dulu. Kira-kira setelah kita menyiapkan buah, pasti kita menyiapkan buah dulu ya. Pasti harus ada buah dulu. Setelah buahnya ada, kita apakan lagi? Pasti kita cuci dulu. Nah, itu nanti yang akan jadi tugas kalian. Kalian nanti akan ibu suruh membuat langkah-langkah pembuatan jus buah. Itu. Ya, jadi sampai di sini ada yang mau ditanyakan tentang 4 pilar pada coding ada? Ya, oke. Mengenai algoritma atau langkah-langkah pembuatan jus buah. Ya, satu kelompok ini ya, ini berarti kelompok 1, 2, 3, kemudian ini 4, 5, 6, ini. Kemudian ini kelompok 7, ya. Kemudian 8, 9, 10, 11, 12. Oke, jadi ini ada 12 kelompok. Nah, silakan dituliskan nama kelompoknya di sini. Jadi di sini di bawah ya. Ya, apa namanya? Yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Oke, silakan. Pada saat sebelum disiapkan harus dikasih apa? Pasti pernah semua bikin jus buah ya. Kalau tidak pernah bikin berarti pernah dibuatkan ya. Pasti pernah pasti dilihat cara pembuatannya. Kelompoknya ini kelompok terakhir 12. Tulis namanya ya, semua nama-namanya Pak. Tulis. 3 orang, di sini 4 orang, ini semua namanya. 3 orang. Ini kelompok berapa ini? Kelompok 8. Ya. Ya, jadi kalian harus susun misalnya 1. Disusun dia 1 apa? Jangan dalam bentuk paragraf bukan, tapi dari 1 sampai kalau memang misalkan langkah-langkahnya sampai 10, berarti 1 sampai dengan 10. Satunya misalnya apa? Seperti yang ibu jelaskan tadi, menyiapkan dulu buahnya. Setelah buahnya ada berarti dicuci. Setelah dicuci diapakan lagi? Pasti dipotong-potong kan? Atau dikupas dulu kulitnya. Kalau dia kulitnya berarti dipotong, dikupas dulu kulitnya. Kemudian melaksanakan perintah 7 dan 3 menit sajikan ke gelas. Oke, udah ya? Oke, siapa lagi? Apakah kalian merasa bahagia setelah mempelajari yang berarti kalian senang ya? Ya. Oke, jadi pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang berpikir komputasional yang masih ada hubungannya dengan coding. Itu kita akan lanjut lagi di mana materinya itu adalah cara pembuatan robot. Ya, sebelum ibu akhiri pelajaran pada hari ini, ibu kasih tugas dulu, ditulis dulu soalnya. Jelaskan pengertian berpikir komputasional. Di pertemuan selanjutnya ini tugasnya berpikir komputasional itu apa pengertiannya. Nah, pelajaran kita cukup untuk hari ini. Ibu akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.